Dan untuk membahas puncak ibadah haji 2024 sudah terhubung bersama kami ada Ustadz Das'at Latif. Assalamualaikum Pak Ustadz Das'at Latif, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Baik, Ustadz, setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan juga menginap di Musdalifah, saat ini para jemaah haji sedang melakukan ritual lempar jumroh. Apa makna dari lempar jumroh ini, Ustadz? Jadi pertama kita harus tahu dulu apa sih sejarahnya lempar jumroh itu. Nah ini ibadah haji dan Idul Kurban itu sangat erat kaitan dengan keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ibrahim kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah sudah mau eksekusi. Ya, 8, 9, 8, 9, 10 Zulhijjah maksud saya, dia mau eksekusi dan dia membawa Ismail. Ketika Ismail dibawa oleh bapaknya, lalu datanglah setan menggoda Ibrahim. Ibrahim, kau lihat itu anakmu lagi lucu-lucunya, lama kau tunggu tahunan, masa kau mau potong? Setan masih mau ngomong, dilempar sama Ibrahim. Tak, lari setan. Apa dia menyerah? Tidak. Dia datang ke istrinya. Siti Hajar, kamu tahu tidak mau kemana anakmu dan suamimu? Dia mau rekreasi kalau bahasa kita sekarang. Kata setan, bohong, dia mau potong anaknya. Kok ada orang tua mau potong anaknya? Kata perintah Allah. Mendengar ini, Siti Hajar lalu melempar juga setan. Jangankan anakku, saya saja siap dipotong kalau itu perintah Allah. Kemudian gagal suami, gagal istri, dia datang ke Ismail. Ismail, kau tahu tidak mau dibawa kemana kaum bapakmu? Masih mau ngomong setan, dilemparnya. Itulah 3 kali lemparan. Ya, 3 tempat lemparan inilah kemudian yang diabadikan menjadi ritual ibadah haji di Mina, yaitu melempar 3 jumroh. Ya, Aqabah, Usqa, Ula, setan besar, tengah dan kecil. Nah, makna kehidupannya pertama, simbol itu adalah simbol permusuhan abadi antara setan dengan manusia. Deklarasi pada saat pelemparan itu sesungguhnya jamaah haji yang haji, dia deklarasi, setan ini musuh saya. Ya, sejak itu kita jadikan setan sebagai musuh. Cuma ada anekdot, dia lempar tiba-tiba batunya lenting, hampir kena kepalanya, dia tangkap, lalu dia lihat dalam batu ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Jadi ternyata setan ini adalah musuh kita sejak lahir sampai akhir hayat. Nah, pelemparan itu, jadi kita berharap orang yang pulang dari tanah suci itu, maupun kita yang tidak berhaji, dijadikanlah setan itu musuh abadi. Ya, dijadikanlah setan itu sebagai orang yang menyesatkan kita, makhluk yang menyesatkan kita. Jadi tentu heran kita punya ibadah haji, melempar 3 jumroh ketika haji, pulang ke tanah suci, dia bersekutu dengan setan dengan berzina, bersekutu dengan setan dengan korupsi, bersekutu dengan setan dengan ngerampok. Nah itu tentu ibadah hajinya tidak ada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ustadz, kalau secara general apa makna dari pelaksanaan ibadah haji? Lalu bagi kita yang belum sempat menunaikan ibadah haji, amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan agar bisa dimampukan secara fisik dan finansial dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci? Ya, baik Mbak. Seperti yang selalu kita idam-idamkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, kembali dengan haji mabrur, ya kan? Dan balasan haji mabrur itu tidak ada lain kecuali surga. Nah sekarang apa itu haji mabrur? Haji mabrur itu adalah ada perubahan. Sebelum dia haji, malas sekali sholat. Pulang haji, dia tunaikan sholat 5 waktu. Sebelum haji, dia malas berjamaah di masjid. Pulang dari haji, dia jamaah di masjid. Sebelum haji, dia menutup auratnya. Pulang dari haji, dia tutup auratnya. Sebelum haji, kontennya konten yang tidak ada faedah. Pulang dari haji, dia bikin konten yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah haji mabrur. Nah, bagi kita yang tidak mendapat rezeki atau belum mendapat panggilan, belum menunaikan ibadah haji, apa yang kita lakukan? Jangan putus niat. Jangan pernah berkata, saya belum mendapat panggilan. Orang yang selalu berkata, saya belum mendapat panggilan, itu dosa. Sebab apa? Ketika dia sudah mengikrarkan rukun Islam, menunaikan ibadah haji, itu sesungguhnya panggilannya sudah tiba. Maka kalau sudah tiba panggilan, segera menjawab panggilan. Jawab panggilan dengan cara apa? Bagi mereka yang mampu, segera nabung. Segera daftar. Kalau sudah daftar, patuhi peraturan pemerintah.
jangan menggunakan visa yang tidak sesuai dengan pemerintah Saudi. Sehingga kita datang ibadah haji betul-betul tenang. Nah, yang penting dilakukan bagi kita sekarang, ya lagi besok bagi bangsa Indonesia, berkurban. Kita mau haji tapi tidak keluar kita punya kuota. Maka apa yang kita lakukan? Berkurbanlah. Minimal kurban dengan kambing. Satu kambing bisa mewakili satu keluarga, tapi kalau kita mampu beli 1 ekor sapi untuk 7 orang pun boleh. Baik Ustadz, besok umat muslim di tanah air akan merayakan Idul Adha. Apa makna dari perayaan Idul Adha ini Ustadz, dan apa saja amalan-amalan yang dianjurkan selain tentunya berkurban bagi yang mampu? Oke. Nah, sekarang besok ketika menuju ke besok maksudnya nih, besok kita mau sebaiknya puasa 10 Zulhijjah. Caranya sebelum tidur niat untuk puasa, cuma puasanya tidak sampai maghrib. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu baru ke masjid, kalau ini Idul Adha nanti selesai Idul Adha, nanti selesai Lebaran, sholat baru makan. Insya Allah dinilai 1 puasa. Dengan catatan malam niatnya 10 puasa 10 Zulhijjah. Yang kedua, ke masjid itu dengan banyak bertalbiyah, banyak membesar-besarkan Allah, ya, dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sepanjang jalan ucapkan itu. Kemudian usahakan ketika pergi beda jalan dan ketika pulang beda pula jalannya. Kemudian usahakan perjalanan itu pergi ke tempat itu berpakaian putih. Berpakaian putih-putih sunnah, memakai parfum, membawa uang-uang untuk bersedekah, memberikan hiburan, menggembirakan fakir miskin. Kemudian kalau yang mampu berkurban. Nah, apa makna kurban? Kurban itu tidak sampai dagingnya, tidak sampai darahnya, tidak sampai kukunya kepada Allah. Lalu apa yang sampai takwanya? Nah, apa makna yang ingin dipetik? Seperti Abbas Mahmud Al-Akkad katakan bahwa manusia adalah binatang yang berakal. Berarti manusia yang tidak berakal, tidak punya moral, itu punya sifat-sifat kebinatangan. Maka intisarinya Idul Kurban itu kita potong binatang, ajakannya adalah menyembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Apa saja sifat-sifat binatang tidak punya rasa malu. Binatang itu tidak punya rasa malu. Maka orang yang berkurban dengan hikmahnya, dia peroleh hikmah kehidupannya, dia tebal rasa malunya. Dia potong rasa-rasa yang tidak punya rasa malu dalam dirinya. Apalagi sifat binatang, serakah. Coba lihat Mbak, kalau binatang misalnya monyet, kasih pisang dia makan, penuh mulutnya kasih lagi dia pegang tangan kanan, kasih lagi pegang tangan kiri, kasih lagi pegang tangan kaki kanan, kasih lagi pegang kaki kiri, kasih temannya masih direbut. Padahal sudah penuh mulut, kaki dan tangannya, tapi masih direbut punya temannya. Maka orang yang berkurban sesungguhnya memotong, menyembelih sifat-sifat serakah dalam dirinya. Baik. Terima kasih Ustadz Das'ad Latif telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Salam sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.